Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muaro Jambi terpaksa menindak tegas PT Misi yang merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit di wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sebulan terakhir, pencemaran lingkungan tersebut berupa dengan membuang limbah berbahaya di aliran sungai Desa Sukamaju. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muaro Jambi terpaksa menindak tegas PT Misi yang merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit di wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sebulan terakhir, pencemaran lingkungan tersebut merupakan dengan membuang limbah berbahaya di aliran sungai Desa Sukamaju. Akibatnya ribuan ikan endemik di sungai tersebut mengalami mati mendadak dan menimbulkan bau menyengat pada aliran sungai di wilayah Desa Sukamaju. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muaro Jambi telah mengambil tindakan tegas dengan menyegel PT Misi, sebuah perusahaan kelapa sawit yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Tindakan ini dilakukan sebagai respon terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pembuangan limbah berbahaya ke aliran sungai di wilayah tersebut. Peristiwa ini menimbulkan dampak serius bagi ekosistem sungai, terutama terhadap ribuan ikan endemik yang mengalami kematian mendadak. Selain itu, pencemaran juga menyebabkan bau tidak sedap yang mengganggu lingkungan sekitar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi, Evi Syahrul, dalam keterangannya kepada RRI membenarkan insiden ini. Beliau menjelaskan bahwa PT Misi yang merupakan perusahaan asing belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau izin resmi untuk pengelolaan limbah. Penyegelan terhadap perusahaan ini sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya. Namun dalam sebulan terakhir, limbah yang dikelola oleh pihak ketiga kembali bocor dan mencemari sungai di Desa Sukamaju. Evi Syahrul menekankan pentingnya adanya standar kelayakan dalam pengelolaan limbah bagi semua perusahaan. Beliau menyatakan bahwa jika standar tersebut tidak dipatuhi, pihaknya tidak akan ragu untuk memberikan sanksi tegas, termasuk penutupan perusahaan dan pemberian denda atas kerugian lingkungan yang ditimbulkan. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Noval BITV melaporkan. Diberikan oleh perusahaan yang telah mencemari lingkungan di wilayah Dusun Sukamaju. Seperti apa Pak selama ini Pak? Jadi perusahaan yang bergerak di pabrik kelapa sawit di wilayah Mestong itu ada satu perusahaan yang memang kategori pabrik mini dan ini merupakan penanaman modal asing. Jadi pada bulan Juni yang lalu kita sudah dapat laporan dari pihak masyarakat terkait adanya aktivitas penimbunan limbah di daerah Sukamaju itu. Nah, setelah kami pelajari ternyata pihak perusahaan bekerjasama dengan satu perusahaan lagi sebagai pengelola limbah. Nah, mereka sudah bangun kolam IPAL dan terjadi kebocoran di bulan Juni, ya kan? Nah, bulan Juni itu tim turun kemudian melakukan pemeriksaan ke lapangan, verifikasi ke lapangan dan disimpulkan oleh tim bahwa terdapat pelanggaran terkait aktivitas perusahaan pengumpul limbah tersebut. Nah, pihak Dinas Lingkungan Hidup juga sudah memberikan tindakan di lapangan. Yang pertama melakukan langsung penutupan tanggul yang jebol waktu itu oleh pihak perusahaan, diperintahkan secara langsung dan sudah dilakukan. Nah, kemudian kita juga sudah memasang pelang PPLH untuk tidak melakukan aktivitas di lapangan oleh perusahaan tanggal 6 Juni yang lalu. Nah, berproses sampai sekarang kita akan berikan sanksi kepada pihak perusahaan yang melakukan pengumpulan limbah tersebut. Nah, ternyata dalam tahap perjalanan terjadi lagi. Terjadi beberapa hari yang lalu ditemukan di kolam yang berbeda, di kolam 2 jebol dan memang hampir separuh si kolam tersebut meluber ke sungai. Nah, pihak tim Dinas Lingkungan Hidup juga sudah melakukan cek kemarin ke lapangan. Artinya kita memerintahkan langsung perusahaan untuk memperbaiki kolam tersebut. Nah, saya berharap apabila ada kerugian terkait kebocoran limbah tersebut terhadap masyarakat betul-betul merasa dirugikan, ini bisa kita lakukan penghitungan kerugian kerusakan atau pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Mekanismenya kita lakukan dengan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan seperti itu. Artinya sanksi yang pertama itu karena pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan aturan? Ya, yang pertama mereka kan berproses perizinan pengelolaan limbah. Jadi memang ternyata
tanggul yang mereka bangun itu tidak sesuai dengan spesifikasi sebenarnya. Jadi mereka gunakan akar kayu untuk melakukan pembangunan tanggul sehingga kekuatan tanggul ini terlalu lemah. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh perusahaan, jangan sampai nanti terulang lagi tanggul-tanggul tersebut jebol. Gitu. Ini yang kedua jebol, Pak Kadis? Iya, ini yang kedua jebol. Yang kedua jebol, yang pertama dulu di tanggal 4 Juni sudah kita lakukan pemasangan papan pelang PPLH. Artinya pihak perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas apapun di lokasi tersebut, baik itu nimbun kembali limbah ataupun kegiatan lainnya yang ada di lokasi. Dan itu memang tidak dilakukan oleh perusahaan dari tanggal 4 Juni sampai sekarang. Tapi kena rentannya tanggul tersebut jebol lagi di beberapa hari yang lalu. Seperti itu. Selain sanksi sosial kepada masyarakat, untuk sanksi hukumnya seperti apa, Pak? Secara administratif kita akan berikan sanksi paksaan pemerintah dan itu lagi berproses administratifnya, tetapi tindakan di lapangan sudah kita lakukan berupa melarang perusahaan untuk melakukan kegiatan di lapangan. Artinya kita tutup sementara aktivitas yang ada di lokasi tersebut. Kemarin tim kita sempat turun mengambil sampel, apakah itu sudah keluar hasilnya? Yang pertama sudah keluar dan itu terbukti memang beberapa parameter melebihi baku mutu. Yang kemarin mungkin 14 hari lagi kita tunggu, ya kan, apakah memang melebihi baku mutu atau tidak, seperti itu. Dan sampel sudah dilakukan pengujian di Laboratorium Dari Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BITV agar tidak tertinggal berita terupdate lainnya. Saya Kiki Anggrani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.